Jadi berikutnya kita masuk kepada klasifikasinya. Klasifikasi daripada teman spiritual itu ada 4. Yang pertama adalah yang umumnya, yang umumnya, yang biasa, teman spiritual yang biasa umumnya dalam wujud biasa. Yang kedua adalah teman spiritual dari kelompok yang telah mencapai bumi yang tinggi, artinya adalah seperti para bodhisattva. Kemudian yang ketiga adalah teman spiritual dalam wujud nirwana kaya. Yang keempat adalah teman spiritual dalam wujud sambungga kaya. Jadi bagi seorang pemula seperti misalnya diri kita, dari keempat klasifikasi itu, teman spiritual mana yang cocok untuk kita? Yang pasti adalah akan sangat sulit sekali bagi kita untuk yang pasti adalah kita akan sangat sulit sekali bila mendapatkan seorang teman spiritual dalam wujud bodhisattva ataupun nirwana kaya maupun sambungga kaya. Jadi bagi seorang pemula, teman spiritual yang paling cocok adalah yang dapat kita bergantung padanya adalah teman spiritual yang dalam wujud pada umumnya, wujud biasa ataupun wujud manusia. Karena dengan demikian, dalam wujud inilah maka kita dapat melakukan komunikasi dengan guru ataupun teman spiritual kita. Kita dapat menceritakan permasalahan-permasalahan kita padanya. Bila mana kita ingin berkomunikasi kepada Buddha, misalnya kalau misalnya kita coba berusaha untuk berkomunikasi kepada Buddha, misalnya kita ingin mengajukan suatu pertanyaan kepada Buddha, kita berdiri di hadapan Buddha, mungkin kita berdiri sampai ratusan ataupun jutaan tahun, kemungkinan kita masih belum dapat komunikasinya atau belum dapat jawaban daripada Buddha itu sendiri. Jadi ya mungkin saja Buddha memiliki suatu keinginan ataupun suatu kemauan untuk berbicara kepada kita, untuk berkomunikasi kepada kita, tetapi masalahnya adalah kita tidak bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Buddha. Seperti ibaratnya kita berbicara dengan aliens, bahasanya tidak sama. Oleh sebab itu kita tidak bisa komunikasi dengan Buddha karena hal itu. Jadi bila mana kita memiliki seorang teman spiritual dari kelompok yang umumnya, maka kita bila mana ada permasalahan, bila mana ada pertanyaan, kita dapat menelepon kepada teman spiritual kita tersebut, ataupun kita bisa email kepada teman spiritual kita tersebut. Tetapi misalnya kalau teman spiritual kita itu adalah Buddha itu sendiri, bagaimana kalau kita punya masalah bisa telepon kepada Buddha? Bagaimana kita bisa email kepada Buddha? Itu adalah hal yang tidak mungkin sekali terjadi, ataupun karena Buddha juga tidak ada nomor teleponnya yang dapat dihubungi. Oke, jadi oleh sebab itu, maka di sini jelas sekali bahwa sebenarnya adalah tidak mungkin bagi kita bisa berkomunikasi dengan Buddha, kecuali kalau kita bagi seseorang yang sudah meninggalkan ataupun melenyapkan sebagian racun-racun yang ada di dalam diri mereka itu, ataupun kegalauan-kegalauan batin yang ada di dalam diri mereka itu sampai kepada suatu tingkat tertentu, barulah orang tersebut ataupun orang demikian ini ada kemungkinan dapat berkomunikasi ataupun bertemu dengan Buddha. Tetapi walaupun kita berkata demikian, walaupun kita menyatakan hal demikian, tetapi hal ini juga sangat sulit sekali kita katakan, karena sejauh seseorang itu memiliki satu devosi yang tak tergoyahkan, satu bakti yang sangat besar sekali yang tak tergoyahkan, maka seseorang itu, jangankan seorang rinpoche ataupun lama, seorang umat biasa pun bisa ataupun ada kemungkinan untuk bisa berkomunikasi dengan Buddha. Di mana di sini banyak sekali kita bisa melihat kenyataan, banyak cerita-cerita yang menceritakan ada orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan Buddha, ya. Dan orang di sini bukan adalah praktisional berumah tangga, bukan seorang rinpoche ataupun seorang guru yang mencapai tingkat yang tinggi sekali. Jadi di sini sejauh kita bisa memiliki suatu deposit murni yang tak tergoyahkan, maka akan ada sangat kemungkinan sekali bagi kita bisa berkomunikasi dengan Buddha. Jadi di mana di Tibet ada sebuah cerita yang dikatakan bahwa dulunya ada seorang ibu yang memiliki suatu bakti yang sangat besar sekali ataupun devosi yang sangat besar sekali kepada Buddha Sakyamuni. Dan beliau juga memiliki seorang putra yang selalu berbisnis ataupun melakukan perjalanan bisnis ke India. Dan pada suatu ketika dia meminta kepada anaknya ataupun putranya untuk membawa sebuah gigi Buddha daripada India untuk dia.
Dan setelah itu ya tentunya adalah sangat sulit ya, tidak bisa membawa untuk mendapatkan sebuah gigi Buddha untuk orang tuanya. Walaupun dia memiliki uang yang cukup besar ya, mungkin dia juga tidak mungkin bisa membeli apa yang kita kenal sebagai gigi Buddha itu. Jadi pada suatu ketika, sewaktu dia pulang, dia lupa mencarinya, dan pada suatu ketika dia melihat pada saat perjalanan pulang, dia melihat ada sebuah mayat anjing ya. Artinya anjing yang sudah mati terbaring di jalan, dan orang tersebut mencabut salah satu gigi daripada anjing tersebut, dan gigi ini dibawa pulang dan kemudian diberikan kepada ibunya dan mengatakan bahwa ini adalah gigi Buddha. Dan ibunya setelah mendapatkan gigi anjing tersebut merasa sangat bersukacita sekali, kemudian dengan sepenuh hati dia melakukan namaskara ataupun bersembah sujud di hadapannya, memberikan persembahan dan sebagainya. Dan apa yang terjadi adalah suatu ketika daripada gigi anjing tersebut keluar apa yang kita kenal dengan lelek. Jadi di sini dari cerita ini kita bisa melihat kenyataan bahwa sebenarnya permasalahannya adalah bukan seberapa besar Buddha itu memiliki kekuatan, tetapi permasalahannya adalah seberapa besar kita memiliki rasa bakti ataupun devosi itu terhadap Buddha. Kadang-kadang mungkin saja bagi kita ya saat ini bisa saja memiliki tulang daripada Buddha ataupun tulang daripada guru-guru besar ataupun guru-guru suci. Tetapi kemungkinan saja apa yang terjadi adalah walaupun kita memiliki tulang-tulang yang asli dari orang-orang tersebut, belum tentu tersebut itu kita bisa memperoleh relik-relik ya. Jadi oleh sebab itu maka secara umum kita katakan bahwa ya, dengan demikian maka secara umum kita katakan bahwa bagi kita sebagai seorang pemula maka sangat dianjurkan bagi kita untuk bertemu dengan seorang teman spiritual daripada kelompok ya manusia biasa, karena dari mereka itulah kita bisa berkomunikasi ataupun melakukan komunikasi dengannya.